Semakin gadang Bapak Ibu skop nan kita pimpin tu, maka semakin lama pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Contoh sederhana Pak, apa-apa belanja ke minimarket, nan biasa berbalik ke kedai mungkin rokok ya Pak. Apa keperluannya masuk minimarket rokok cik sini, ambil rokok sebungkui, pergi ke kasir, di-scan oleh kasir, bayar, keluar, selesai. Lantaran tak banyak barang yang kita ambil dari minimarket, dari swalayan tu Pak. Tapi kalau seandainya berkeranjang-keranjang, ada keranjang dorong tu bawa masuk minimarket tu Pak, masuk swalayan tu. Indomie diambil, gula diambil, teh diambil, popok diambil, tisu diambil, sabun mandi diambil, sabun cuci diambil, bareh diambil, minyak diambil, iko diambil, tu diambil, sehingga nak cukup sekeranjang tu Pak. Tentu banyak belanja Pak. Kiranya tambah keranjang cik lagi. Sampai di muka kasir, kiranya 50% lebih dari orang yang belanja di awal bulan. Kiranya sama lah jumlah belanjanya, bahkan lebih banyak daripada waktu lama antri di kasir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena sesungguhnya hidup dan mati kita ada dalam genggaman Allah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan di atas dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, bersyukur adalah salah satu wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selasa kepatang kita telah membahas 3 wasiat atau nasihat dari Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Yang pertama, anan paling jauh, anan paling dakik. Kiranya anan paling dakik itu adalah kematian. Sudah itu ditanya balik, anan paling dakik, macam-macam jawab muridnya. Kiranya nan paling dakik itu adalah kematian, nan paling jauh itu adalah masa lalu. Kemudian anan paling gadang, macam-macam lo jawabnya. Kiranya nan paling gadang itu adalah nafsu. Kita lanjut nan sampai hari kini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu bertanya kepada muridnya, siapa yang tahu anan paling baik di dunia aku, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Berbagai-bagai lo jawab dek muridnya. Ada nan menjawab nan paling baik buya besi baik, tembago baja barik. Betul, tapi bukan itu yang aku maksud, kata Imam Al-Ghazali. Ada nama menjawab gajah barik buya. Yo gajah barik mah. Tapi bukan gajah jawabannya. Bukit gunung barik, tapi bukan bukit ju gunung jawaban nan barik. Nan paling barik di atas dunia ko, kata Imam Al-Ghazali, adalah amanah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, kemudian kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak sanggup melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah amanah itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat bodoh, kata Allah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap awak diagih amanah oleh Allah. Amanah itu artinya kepercayaan, Pak. Ada sesuatu yang dititipkan ke awak lantaran Allah percaya ke awak. Lalu manusia itu rata-rata menyia-nyiakan amanah nan dipercayaan oleh Allah kainya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu akan disoal, akan dipertanggungjawabkan, ditanya balik, mas'ulun an ra'iyati, atas apa yang engkau pimpin, atas amanah yang diembankan kepadamu. Kalau pemuda untuk dirinya seorang, Pak, anak gadis untuk dirinya seorang, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau di rumah tangga, suami atau ayah dititipkan istri, bisa tak menjaga amanah istri ke? Istri ku adalah amanah dari Allah. Bisa tidak menjadikan istri ini menjadi istri yang selamat, istri nan menyenangkan hati awak, istri yang solehah, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya, bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tugas tanggungjawab suami, Pak. Besok di hari kiamat itu pertanggungjawaban suami ini sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu istri baru, Pak. Kalau nak ada anak, kalau ada anak, maka anak tu menjadi amanah pula dari Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan sementara, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kok bisa nak kita didik menjadi anak yang taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah menjadi pemimpin dan yang dipimpinnya itu adalah amanah. Skop nan lebih gadang, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bara banyak kini amanah tu agak cayah onggoknya. Karena dia gih kepercayaan, dia berkhianat dengan amanah nan dia gih tadi itu. Janji menurunan, kiranya manaian. Janji menggratiskan, kiranya membayar. Itu amanah tu, Pak. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin gadang, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, skop nan kita pimpin tu, maka semakin lama pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Contoh sederhana, Pak. Apa-apa belanja ke minimarket. Kalau awak belanja ke minimarket ini kan sebentar saja awak di kasir, Pak, main scan saja. Tak dia tong jo kalkulator le dah. Pai awak ke minimarket, ke swalayan tu. Apa-apa misalnya nan biasa babali ke kedai mungkin rokok ya, Pak. Apa keperluannya masuk minimarket rokok cik saja. Ambil rokok sebungkui. Pai ke kasir, di-scan oleh kasir, bayar, keluar, selesai. Lantaran tak banyak barang yang kita ambil dari minimarket, dari swalayan tu, Pak. Tapi kalau seandainya berkeranjang-keranjang, ada keranjang dorong tu, bawa masuk minimarket tu, Pak, masuk swalayan tu,
Indomie dia ambil, gula dia ambil, teh dia ambil, popok dia ambil, tisu dia ambil, sabun mandi dia ambil, sabun cuci dia ambil, bareh dia ambil, minyak dia ambil, iko dia ambil, tu dia ambil, sehingga nak cukui sekeranjang dah Pak. Tentu banyak belanja Pak. Kiranya tambah keranjang cik lagi. Sampai di muka kasir kiranya 50% lebih dari orang nan belanja di awal bulan. Kiranya sama lah jumlah belanjanya, bahkan lebih banyak daripada awak. Tu lama antri di kasir Pak. Besok di hadapan Allah bantu itulah. Scanlah sadonan wak pertanggung yang wak pimpin, yang wak kerajaan di dunia ke. Jadi di timbangan Allah tu nanti di scan amal wak cik-cik. Dihitung amal wak cik-cik, yaumul hisab namanya. Hari perhitungan. Kalau di kasir terbayang tak Pak? Di minimarket tu kadang error komputer orang tu, kadang mati lampu, rusak jaringan, terpaksa manual, bertambah lama awak tagak di situ. Kadang tapi palu awak adanya. Di hadapan Allah nanti akan jauh lebih lama ketika kita dihisap mempertanggungjawabkan amanah nan diagih oleh Allah kawak selama hidup di atas dunia. Jadi sebenarnya tidak perlu bangga awak dengan apa yang dititipkan oleh Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahasa ketika amanah gadang atau ketek kalau kita gunuan di jalan Allah, insya-Allah selamat hidup awak di atas dunia, selamat pula hidup awak besok di akhirat, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amanah bisa kita pertanggungjawabkan, alamat badan tentu dakhalal jannah khalidina fiha abada. Serugo masuk ke dalam serugo, kemudian kekal abadilah wak di dalam surga itu selama-lamanya. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang bisa memikul amanah gadang atau ketek yang nanti bisa pula kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.